Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Minta tolong, ada yang feedback ke saya? Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali? Nanti kalau 2 kali dikirain saya pendukung Ahok lagi. Jadi harus 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Yang saya muliakan pembina Pondok Pesantren Darul Khair, Bapak Haji Khairi Pasha. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair, Kiai Haji Andi Komar Hadi, sebagai putra dari almarhum Kiai Haji Abdul Syukur Shah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Khair Ustadz Haji Sanusi, beliau teman saya juga, jumpa di Bandung terakhir Ustadz ya. Yang saya hormati penasihat pondok, orang tua kita Bapak Haji Ismail Shah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Kepala Dinas Sumber Daya Mineral. Juga yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Yang mana beliau? Terima kasih Pak. Para pemuka-pemuka agama, para kiai, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Khair, para wali santri, anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Khair yang berbahagia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama
dan yang paling utama, marilah terlebih dahulu kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan perkenannya lah pada siang hari menjelang sore ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kelapangan waktu kepada kita sehingga dapat hadir di acara yang sangat terhormat dan mulia ini, yaitu acara milad Pondok Pesantren Darul Khair yang ke-26 dan sekaligus mewisuda para santriwan dan santriwati yang tahun ini telah dinyatakan lulus dari masing-masing tingkatan, mulai dari madrasah sanawiyah kemudian madrasah aliyah. Semoga yang lulus tadi dapat melanjutkan studinya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Amin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang mulia ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada pemimpin kita, kepada Rasul kita, kepada kedua kita, kepada kekasih kita dan idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya yang suci, sahabat-sahabatnya yang setia, beserta seluruh para pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya ila yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa kabar bapak ibu semuanya? Sehat semuanya, ibu-ibu? Alhamdulillah. Ustadznya yang capek. Saya belum ada istirahat, bapak ibu. Jangankan istirahat, duduk pun belum sempat tadi, karena pesawatnya delay. Ya, pesawatnya delay. Saya tadi mendarat baru jam 10 pagi. Alhamdulillah perjalanan dari airport sampai ke sini lancar, dan insya Allah saya akan berusaha maksimal dalam memenuhi undangan yang terhormat ini, karena saya sangat bahagia, sangat bangga dan terharu menyaksikan Bapak Ibu yang begitu antusias mengikuti acara tabligh akbar hari ini di Pondok Pesantren Darul Khair dalam rangka milad ke-26 dan sekaligus wisuda santriwan dan santriwati. Bapak Ibu sudah kenal sama saya belum? Belum kenal? Kok belum kenal? Ya memang baru pertama ya. Sudah pernah belum di sini? Belum pernah. Alhamdulillah. Terima kasih Kiai Andi atas kesempatannya. Saya sebenarnya Lampung ini tempat jalan-jalan saya ini. Ya. Sudah semua Lampung ini saya jalani. Alhamdulillah sampai ke Liwa sana. Kota Bumi juga udah pernah dulu di Kelapa 7. Tapi masyarakat di sini belum pernah ya. Jadi ibu-ibu maunya kenalan dulu.
Terus mau ngapain? Hah? Setelah kenalan mau ngapain? Oke, kata orang tak kenal maka ta'aruf dong. Masa tak kenal maka ta'aruf? Nah, jadi kalau belum kenal ya ta'aruf, kan begitu. Nama saya nih sudah ada, Syamsul Arifin Nababan. Kira-kira dari mana kampung saya, Bu? Edan, Surabaya kali, Medan. Kok tahu? Tahunya dari mana? Oh, ibu-ibu sini rupanya nggak kampungan, Pak Kepala Dinas ya. Alhamdulillah mengikutin ya. Jangan-jangan ada pendukung Ahok di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Ibu-ibu tahu aja. Kalau bapak-bapak mah nggak usah ditanya, Bu. Ibu-ibu aja nih. Iya, aslinya dari Medan. Nama ini sebetulnya bukan nama asli saya, Bu. Kalau nama aslinya yang diberikan ayah di waktu kecil, kebetulan tanpa kompromi dengan saya dulu, diberi nama Bernard Nababan. Apa, Bu? Bernard Nababan. Kenapa nama saya sekarang jadi beda? Ceritanya setelah saya dewasa, nama pemberian ayah ini saya ganti. Yang waktu itu bersamaan dengan pergantian agama saya, pergantian iman saya. Dulu agama saya apa, Bu? Kok tahu? Tahu aja ibu-ibu ini. Ini terlalu pintar ibu-ibu sini ya. Alhamdulillah. Dulu agama saya Kristen. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Ini rahasia nih. Kenapa agama saya Kristen? Ya karena ayah ibu saya penganut Kristen. Tapi di waktu saya lahir, sebenarnya saya itu Muslim. Di waktu lahir saya Muslim. Loh, kok bisa? Karena Rasul katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Betul? Suci, Muslim. Semua manusia itu lahirnya Muslim. Betul nggak? Lalu kenapa ada yang jadi Kristen, ada yang jadi Hindu, ada yang jadi Buddha? Kenapa? Rasul katakan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk kemudian si anak itu mau menjadi penganut agama Yahudikah, Nasranikah, atau Majusikah, atau agama yang lain. Sepenuhnya itu karena bentukan lingkungan orang tua. Namun hakikatnya setiap anak yang lahir ke dunia ini dalam keadaan yang fitrah, tidak ada dosa. Benar nggak? Makanya dalam Islam, kalau ada anak-anak meninggal dunia sebelum akil balik, walaupun dia lahir dari lingkungan orang tua yang tidak Muslim, itu anak nanti masuk surga apa tidak? Masuk surga apa tidak? Masuk surga. Kenapa? Mereka digolongkan kepada ahlul fitrah, orang-orang yang masih suci, tidak ada dosa. Yang dosa siapa? Nah, orang tuanya yang dosa, betul? Nah, saya karena ayah ibunya Kristen, tadinya Muslim, akhirnya dibentuk lagi sama orang tua menjadi tidak Muslim. Setelah dewasa saya jadi penganut agama Kristen dan juga menjadi aktivis gereja.
Jadi tokoh Kristen, ustadznya Kristen, kira-kira begitulah ya. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Jadi alhamdulillah setelah saya dewasa itu, dari kecil sempat disesatkan karena lingkungan orang tua. Setelah dewasa bisa kembali lagi kepada Islam. Jadi saya ini bukan masuk Islam sebenarnya, tapi kembali kepada Islam karena awalnya Muslim, benar nggak? Awalnya Muslim, disesatkan orang tua, lalu kembali lagi kepada Islam. Alhamdulillah. Tentu ini lewat proses panjang ya, panjang prosesnya. Kalau Bapak Ibu kan enak, Bapak Ibu lahirnya Muslim, orang tuanya juga Muslim, alhamdulillah. Kebanyakan Bapak Ibu Islamnya turis kan? Apa turis? Turunan Islam ya, tahu turis kan? Turunan Islam. Bersyukur enggak? Bersyukur enggak Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Apalagi saya, bukan main rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tinggalnya di Jakarta. Juga saya mengasuh pesantren kecil-kecilan di sana, Kiai. Namanya pesantren An-Naba Center. Pesantren An-Naba Center. Cuma bedanya pesantren saya ini santrinya para mu'allaf semua. Ya. Jadi santri saya itu mu'allaf semua. Dan belum ada di Indonesia pesantren yang khusus mu'allaf. Ada nggak Pak Kadis? Nggak ada. Di Lampung ada ya? Di seluruh Indonesia tidak ada. Maka saya bikin pesantren yang unik, khusus untuk mu'allaf. Kebetulan saya alhamdulillah sering dakwah kepada orang non-muslim dan membuahkan hasil. Setiap dakwah kepada mereka ada yang tertarik masuk Islam, alhamdulillah. Nah setelah mereka masuk Islam, tentu jangan hanya dikasih sertifikat masuk Islam saja, benar nggak? Tapi mereka harus dibina, betul? Harus dididik, harus diarahkan, harus dibentuk, harus dikader. Alhamdulillah santri-santri kita itu sudah menjadi juru-juru dakwah sekarang, kita kader. Alhamdulillah. Kalau status saya sudah tidak diragukan lagi Bu ya, sudah nikah. Istrinya 4 orang, anaknya apa Bu? Apanya 4 orang? Oh ibu-ibu teriak. Ini ngomong belum titik sudah dikomentari. Bu, ibu-ibu jangan khawatir. Saya salah seorang ustadz yang kalau ceramah kemana-mana selalu membela kaum ibu. Alhamdulillah. Saya kemana-mana Pak bela kaum ibu. Saya selalu bilang ya kepada bapak-bapak suami ibu-ibu, ya istri cukup satu. Maksud saya satu di Kota Bumi, satu di Jakarta. Bu, wah langsung berubah. Oke. Aktivitas sehari-hari saya di samping mengasuh pesantren juga menjadi Simatupang dan Simamora. Apalagi nih? Simatupang itu siang malam tunggu panggilan. Simamora siang malam orasi. Jadi saya harus ceramah keliling ke kampung-kampung, mulai dari kampung Aceh sampai kampung Papua sana, keliling, bahkan sampai ke berbagai negara. Nah saya belakangan ini Bapak Ibu paling banyak dakwah ke wilayah Amerika, ke Australia, ke Kanada dan negara-negara lain. Kenapa? Karena saya sejak menjadi muslim ini ingin
bertahaddus bin ni'mah. Apa? Ingin menceritakan nikmatnya Islam ini. Betul? Dan saya bertekad jangan sampai ada umat manusia di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam ini. Betul?